Pemirsa, 2 pekan lagi Hakim akan membacakan vonis terhadap terdakwa Ferdy Sambo. Ada sinyalemen dari Menko Polhukam tentang adanya gerilya vonis Sambo. Bagaimana caranya dan bagaimana mengantisipasinya? Sudah bergabung dari luar studio mantan Hakim Agung Profesor Gayus Lumbun. Selamat malam Prof. Gayus. Selamat malam Prof. Gayus, kami masih belum bisa mendengarkan suara Prof. Gayus. Mungkin bisa di-unmute? Sudah, dari saya sudah oke. Oke, baik. Ya, baik, Prof. Gayus, ini kan ada jeda 2 pekan untuk penjadwalan vonis bagi para terdakwa. Jelang vonis, menurut Anda perlukah adanya peningkatan pengawasan terhadap perangkat peradilan, khususnya majelis hakim? Saya lebih tertarik dengan pengamanan bukan secara fisik, tapi mengantisipasi soal pengaruh itu penting. Jadi kalau fisik, saya pikir dari awal hakim itu punya naluri kewaspadaan. Seringkali justru hakim yang meminta safe house atau meminta dipindahkan persidangannya. Misalnya ketika kita mengalami peradilan HAM, lalu terorisme, hakim punya sensitivitas yang meminta kepada pimpinannya atau Mahkamah Agung yang bersama-sama dengan Menteri Hukum dan HAM akan mengatur apa betul ada sinyalemen kekerasan fisik yang mau dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu. Ini penting memang, tetapi ya sebenarnya lebih penting bagi saya itu pengaruh-pengaruh di luar fisik, ya psikis. Itu lebih penting buat saya. Apa maksud saya? Kita dalam persidangan ini hakim itu tidak akan berpihak dan tidak boleh berpihak. Jadi kalau kita mengantisipasi ya kedua belah pihak, baik yang ingin meringankan maupun yang ingin memberatkan, itu keadilan yang dijamin oleh negara di konstitusi, ya. Baik. Keadilan bagi semua pihak, baik oleh korban, pelaku dan masyarakat atau negara di sini yang juga menjadi korban di peristiwa ini. Harus seimbang, kemudian harus sama rata. Hukum ini, keadilan itu menjamin semua lapisan, termasuk semua pihak. Jadi antisipasinya kepada semua pihak. Jangan mempunyai seringkali orang menyebut itu sebagai paham yang cuma sepihak, ya. Oke, baik. Prof. Gayus, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan ada gerakan bawah tanah untuk mengintervensi peradilan terhadap Ferdy Sambo. Untuk kasus dengan publikasi yang tinggi seperti ini, seperti apa kemungkinan gangguan terhadap independensi hakim itu sendiri? Ya, saya pikir apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud sebagai orang yang memang belak-belakan selama ini dan kebenarannya dapat dipercaya, tentunya itu merupakan informasi yang baik dan itu merupakan warning sebenarnya untuk semua pihak, JPU, advokat sebagai penasihat hukum dan hakim. Ya, tentunya ini merupakan satu perhatian. Tetapi ya, perhatian ini tentu saya katakan tadi untuk semua pihak, tidak satu arah saja. Karena tidak boleh mempengaruhi hakim untuk meringankan atau memberatkan. Hakim diberi kebebasan sesuai dengan fakta yuridis yang ada di pengadilan. Ini kalau kita bicara keadilan yang harus diterapkan untuk semua pihak. Jadi fair trial itu tidak kepada satu pihak saja. Pelaku punya hak hukum. Kemudian korban tentu lebih punya lagi karena dia merasakan sakitnya menjadi korban. Masyarakat juga harus betul-betul memahami dengan baik, tidak membentuk opini-opini sendiri yang menjadikan keretakan, menjadikan pengaruh yang buruk justru. Saya kalau mengatakan social justice perlu, itu warrior. Itu mereka itu mengungkapkan walaupun tidak terkait. Baik, itu Prof. justice. Gayus, tapi Anda sebagai justice itu berbahaya. Street Prof. justice Gayus, adalah Anda sebagai orang yang mantan Hakim Agung, menyuarakan dengan kasar, itu street justice yang tidak boleh ada di negara hukum. Baik, Prof. Gayus, Anda sebagai mantan Hakim Agung, dari pengalaman Anda, pengaruh-pengaruh yang tadi mempengaruhi psikis ataupun pengaruh-pengaruh di luar gangguan fisik itu biasanya modusnya ataupun seperti apa bentuknya? Kalau saya alami karena saya ada di pengadilan terakhir di puncak, yaitu di Mahkamah Agung, walaupun saya lawyer cukup lama yang berkecimpung di dunia kejahatan, dalam bidang hukum di kejahatan lebih dari 30 tahun saya, dan saya 10 tahun di DPR mengatur mengenai undang-undang yang tepat. Tentu saya punya banyak hal yang seperti apa diduga, diancam oleh telepon, pulangnya lewat mana, tapi itu biasa. Kalau orang mau menjadi penegak hukum harus berani, jangan cengeng. Apalagi kalau cuma baru hakim di PN, jangan cengeng.
Hakim itu punya ketegasan, punya integritas. Menjadi hakim itu satu jabatan risiko. Hakim sudah memperhitungkan kalau memang betul ada ancaman terasa, dia akan minta perlindungan safe house atau minta dipindahkan persidangannya. Itu hal yang wajar, tidak ada yang istimewa. Baik. Pengaruh Prof. Gayus. intervensi yang psikis itu lebih penting daripada fisik. Baik, Prof. Gayus, artinya apakah perlindungan itu diberikan menunggu hakim meminta atau kemudian harus ada gerakan ataupun langkah antisipasi untuk melindungi independensi hakim ini sendiri? KY sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas keadaan hakim, ya, baik keadaan menyimpang maupun keadaan yang diganggu, seimbang. KY itu lembaga yang diperintah oleh konstitusi, punya hak untuk memandang perlunya. Jadi kalau saran KY, saran Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam itu baik-baik saja. Nah itu nanti ditanyakan, bisa dua arah, bisa hakim yang meminta, banyak pengalaman terjadi, sidang bom Bali misalnya pindah tempat, sidang HAM Jakarta Pusat juga sama. Jadi ini memang pengalaman yang lama itu digali lagi, dipelajari lagi, ancaman fisik atau psikis, dua-duanya perlu diantisipasi. Tapi saya ingatkan, harus seimbang menjadi semua kepentingan, jangan yang pro saja, yang kontra juga sama. Jadi ini kewajiban keadilan yang dibangun secara fair trial. Baik, Prof. Gayus, kita kembali melihat adanya waktu jeda 2 pekan menjelang vonis. Menurut Anda, dari pengalaman Anda, pendapat Anda, apakah kemudian masa 2 pekan ini merupakan masa yang krusial bagi gerakan bawah tanah atau seperti apa? Ini masalah yang krusial untuk memperhatikan apa yang terjadi di persidangan yang lalu dan yang terakhir dalam bentuk baik dakwaan, tuntutan, kemudian ada replik dan duplik. Itu yang perhatikan esensi di sana. Apa misalnya? Saya melihat bahwa ada perubahan frasa yang digunakan oleh jaksa di tuntutan. Misalnya perselingkuhan. Nah, ini yang menjadi pemahaman yang baik mestinya. Dipelajari kita semua yang ngerti hukum ini, jangan yang straight justice, yang pikir jalan yang nggak tahu cuap-cuap. Ini yang legal justice, yang social justice memikirkan pergeseran frasa itu mempengaruhi apa, yang mana terpengaruh. Tadinya di dalam dakwaan tidak pernah ada, tapi muncul di dakwaan oleh orang yang berbunyi seperti pembunuhan terhadap Brigadir Yosua dilatar belakangi oleh pernyataan putri yang mengaku telah dilecehkan oleh Yosua. Itu dakwaan jaksa itu yang saya temukan ini untuk dakwaan Bribka Riki Rizal. Kemudian mengatakan juga di sini JPU memang tidak menuntut secara khusus, tidak mendakwa secara khusus mengenai adanya pelecehan maupun perkosaan. Tetapi memasukkan frasa-frasa ditemukan oleh perkara ini. Nah, ini bergeser hari ini menjadi perselingkuhan. Maka bagi saya, frasa ini akan bisa bergeser-geser. Ini perlu diwaspadai. Baik, Prof. Gayus. Dan secara baik menurut pandangan hukum. Ya, selama berbulan-bulan masyarakat terus memperhatikan bagaimana perkembangan persidangan ini dan kemudian dalam waktu 2 minggu hakim akan memutus perkara ini. Nah, kembali Prof. Gayus, bagaimana semestinya pengawasan terutama oleh KY dilakukan agar menjaga hakim tidak masuk angin? KY itu punya peran tentang perilaku hakim. KY tidak bisa masuk di teknis yuridis, memang seperti itu kondisinya. Tapi dari perilaku itu kelihatan bagi KY berpengalaman dan terdidik dengan baik. Ini lembaga yang dibentuk oleh konstitusi KY ini. Saya mendengar bahwa dari KY menerjunkan beberapa personel yang terselubung. Demikian juga komisi kejaksaan. Ini juga mempersiapkan untuk mengawasi tugas masing-masing, baik komisi kejaksaan mengawasi jaksa, kemudian KY mengawasi hakim dan mencatat semua yang terjadi, itu sudah bagus. Jadi para pengawas yang berpengalaman dan berilmu mengenai pengawasan ini tentu mempunyai strategi-strategi. Tadi kalau dikatakan adanya isu itu sudah ditelusuri. Malah saya katakan kalau ada fakta menyebut sampai pangkatnya Brigjen misalnya, itu terbuka. Lebih baik mencegah daripada nanti menindak. Ya, kalau nanti udah putusan ditindak, ternyata ada masuk angin, baik JPU maupun hakim misalnya. Lebih baik sekarang sebelumnya diungkapkan siapa saja, dibuat pencegahan. Ini maksud yang saya pikirkan, bahwa ini akan bermanfaat buat keadilan. Keadilan saya tekankan lagi. Oke, baik. Terima kasih Prof. Gayus Lumbun telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Top News.